1994, tahun kedua era baru Liga Champions. Semua mata tertuju pada dua nama besar, Barcelona dan AC Milan. Yang satu disebut The Dream Team, tim mimpi dengan filosofi Johan Cruyff yang revolusioner. Yang satu lagi tim luka, cedera, skorsing, dan krisis kepercayaan. Tapi justru malam ini, sejarah ditulis bukan oleh para pemimpi, tapi oleh mereka yang dianggap tak punya harapan. Liga Champions baru berusia 2 tahun, tapi tekanannya makin terasa. 8 tim terbaik Eropa bertarung di fase grup. 2 grup, 2 juara, 1 final. Tidak ada semifinal, tidak ada kesempatan kedua. AC Milan masuk di grup B bersama Porto, Werder Bremen, dan Anderlecht. Sedangkan Barcelona masuk di grup A bersama AS Monaco, Galatasaray, dan Spartak Moskow. Yang lolos ke final bukan sekedar kuat, tapi harus brutal. Milan adalah legenda yang mulai diragukan. Van Basten cedera parah. Baresi dan Costa Curta di skor final. Savicevic jarang dipercaya. Media Italia menyebut Milan hanya akan jadi korban dalam final impian Barca. Tapi Fabio Capello bukan pelatih biasa. Dia membangun benteng dari sisa-sisa yang tersedia. Dia menciptakan sistem yang tak bergantung pada satu bintang. Maldini pindah ke tengah. De Sailly disulap jadi bek dan gelandang sekaligus. Dan di depan, Massaro dan Savicevic menunggu perintah untuk menyerang. Barcelona datang sebagai raja baru Eropa. Mereka baru saja juara La Liga keempat berturut-turut. Romario dan Stoichkov jadi duet paling mematikan di benua biru. Johan Cruyff bukan hanya pelatih, tapi pemikir besar. Pendiri DNA Total Football ala Belanda yang kini dipoles jadi Dream Team Catalunya. Guardiola, Koeman, Bakero, Nadal, dan Eusebio. Nama-nama besar, penuh teknik, penuh filosofi. Mereka datang ke Athena bukan hanya untuk menang, tapi untuk memberi pelajaran. Cruyff bahkan bilang, kami tidak menyesuaikan diri dengan lawan. Lawanlah yang harus menyesuaikan diri dengan kami. 18 Mei 1994, Olympic Stadium Athena. 70.000 pasang mata. Dunia bersiap menyaksikan pertunjukan Barcelona. Tapi dalam 90 menit, yang tampil bukan Dream Team, tapi mimpi buruk. AC Milan tampil garang. Fisik mereka meledak. Taktik Capello sempurna. Barcelona terlihat lambat, kaku, dan gagal beradaptasi. Di menit ke-22, Savicevic menerobos sisi kanan, mengirim umpan silang ke Massaro. Gol pertama Milan. Menit ke-45, lagi-lagi Massaro. Sundulan menjadi 2-0. Barca mulai goyah. Di babak kedua, Milan berubah jadi monster. Menit 47, Savicevic mencetak salah satu gol paling indah dalam sejarah final. Mencuri bola dari Nadal, lalu melambungkan chip ke atas Zubireta. Stadion meledak. Cruyff terdiam. Menit 58, De Sailly menari di kotak penalti. 4-0. Game over. Cruyff tidak bereaksi. Tak ada perubahan taktik, tidak ada solusi. Guardiola dibungkam.
Stoichkov dan Romario tak bisa bergerak. Milan bukan hanya menang, mereka membongkar semua teori Cruyff. Filosofi indah dipatahkan oleh kekuatan, kedisiplinan, dan kesederhanaan sistem Capello. Dan publik sadar, Barcelona terlalu percaya pada nama besar, tapi lupa, final bukan soal indah, tapi soal siap. Setelah malam itu, Dream Team bubar pelan-pelan. Cruyff tak pernah lagi juara Eropa sebagai pelatih. Romario pergi, Stoichkov meredup, dan Barcelona kembali membangun dari awal. Sementara Milan, mereka menjadi penguasa Eropa sejati, bukan karena talenta, tapi karena mental juara. De Sailly menjadi pemain pertama yang juara Liga Champions 2 tahun berturut-turut. Dengan 2 klub berbeda, dan Capello diakui sebagai ahli taktik yang menghancurkan mitos. Final 1994 bukan sekedar pertandingan. Itu adalah pengingat bahwa sepak bola tak bisa dimenangkan hanya dengan filosofi dan nama besar. Di Athena, Milan datang sebagai tim yang tak diunggulkan dan pulang sebagai tim yang tak terlupakan. Karena dalam sepak bola, yang terpenting bukan siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling banyak bertaruh. Like kalau kamu percaya bahwa sejarah diciptakan bukan oleh nama, tapi oleh perjuangan. Subscribe untuk terus ikuti kisah-kisah Liga Champions dari tahun ke tahun, karena setiap final menyimpan kisah yang luar biasa.